Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Solin 2 episode 156 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Di tengah-tengah amukan pasukan binatang roh laut yang dipimpin langsung oleh Ratu Lautan, Huo Yuhao dan Tang Wutong sama sekali tidak mundur. Bersama dengan para tubuh jiwa, mereka membuktikan kekuatan luar biasa dengan menumbangkan musuh satu persatu. Hanya saja, pertarungan berubah total ketika Ratu Lautan turun tangan dan menggunakan berbagai teknik spiritual mengerikan untuk menghabisi mereka. Di saat semua pertahanan hancur dan kekalahan hampir tak terhindarkan, keajaiban tiba-tiba terjadi, di mana Tang Wutong berhasil melepaskan kemampuan kesembilannya untuk memanggil kesadaran ilahi Dewa Lautangsan. Selain berhasil menghentikan konflik, Ratu Lautan juga menganggap Tang Wutong sebagai utusan Dewa Laut, bahkan menceritakan awal mula dia membenci manusia. Terlebih lagi putri keduanya alias Lia telah tertipu dan dijadikan roh jahat oleh Dolo 10.000 jiwa. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dengan perasaan panik, Ratu Lautan bertanya kepada Yu Hao apakah putrinya bisa diselamatkan. Huo Yu Hao mengatakan jiwa asal Lia telah dihancurkan dan setengah kekuatan rohnya juga telah diambil. Bahkan lautan spiritualnya telah mengering sehingga mustahil untuk diselamatkan. Huo Yu Hao juga menegaskan Master Roh jahat yang telah menyiksa Lia telah dia bunuh bersama dengan Tang Wutong di kota Dongyang. Sedangkan jiwa Lia juga telah dia murnikan, sehingga putrinya bisa pergi tanpa rasa sakit. Meskipun Ratu Lautan berterima kasih atas hal itu, namun mengingat Dewa Laut Tangsan pernah mengatakan Yu Hao bisa membantu Lia, si putri lantas bertanya, apakah benar Yu Hao tidak bisa melakukan apapun? Tidak lagi merahasiakannya, Yu Hao lantas mengatakan memiliki metode tubuh jiwa yang sebenarnya, sehingga bisa membantu Lia hidup sebagai tubuh jiwanya. Namun dikarenakan Lia memiliki kebencian terhadap manusia, hal itu bisa saja mengganggu proses penyatuan tubuh jiwa, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Selain itu juga, dikarenakan metode tubuh jiwa mengharuskan binatang roh untuk sepenuhnya mempercayai manusia, Tang Wutong beranggapan hal itu juga sangat beresiko untuk Yu Hao. Meskipun hal itu adalah sebuah fakta, namun Yu Hao terlihat tidak memperdulikannya. Tujuannya bukanlah hanya ingin menyelamatkan Lia, melainkan juga menghabisi seluruh Master Roh jahat, menjadikan dirinya sebagai bencana bagi Sekte Roh Suci. Tidak lagi ragu, Ratu Lautan lantas mengizinkan Yu Hao melakukannya. Apapun hasilnya, Ratu Lautan akan tetap menganggap mereka sebagai teman dari suku laut. Mendapatkan persetujuan tersebut, Yu Hao lantas segera membuka formasi penyatuan tubuh jiwa. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, dikarenakan Lia memiliki kebencian terhadap manusia, dia menunjukkan reaksi penolakan dan rasa takut, sehingga membuat Yu Hao benar-benar kesulitan menahan formasi penyatuan. Menyadari lautan spiritual Yu Hao tidak mampu menahan tekanan perlawanan yang diberikan Lia, bahkan segel formasi menunjukkan tanda-tanda kehancuran, Skydream sempat memintanya untuk menghentikan proses penyatuan. Pasalnya hal itu bisa membuat lautan spiritualnya hancur. Namun sayangnya, Yu Hao tidak memperdulikan ucapan tersebut. Dia terus memaksakan diri melakukan proses penyatuan.
bahkan ingin mengembalikan kehidupan Lia demi membalaskan perbuatan para mastro jahat. Tapi tiba-tiba... Meskipun prosesnya sempat gagal, namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana dari tubuh Lia terlihat memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya tersebut secara perlahan menyatu dengan simbol di tangan Yu Hao yang sebelumnya diberikan oleh jiwa Lia di kota Dongyang, di mana diketahui cahaya tersebut adalah berkah Putri Laut. Dengan kata lain, Lia pada dasarnya telah setuju untuk menjadi tubuh jiwa Yu Hao. 成功了。 Menurut Ratu Lautan, berkah Putri Laut hanya bisa digunakan satu kali seumur hidup. Siapapun yang mendapatkan berkah dari Putri Laut, maka hidupnya akan dipenuhi keberuntungan, bahkan menjadi salah satu anggota klan Putri Laut. Fakta barusan jelas membuat Tang Wutong juga merasa senang, di mana tindakan mereka sebelumnya memurnikan Putri Laut di kota Dongyang ternyata membawa berkah tersendiri untuk Huo Yu Hao. Di saat Ratu Laut bertanya apakah Lia baik-baik saja, Tang Wutong menjelaskan kekuatan jiwa Lia terlalu lemah dan baru saja menjadi tubuh jiwa, sehingga Lia harus berdiam diri selama beberapa hari di dalam lautan spiritual Huo Yu Hao untuk menstabilkan jiwanya. Sementara itu di Kekaisaran Tianhun, tepatnya di kota Tianling, pasukan kerajaan Matahari Bulan ternyata sudah tiba di tempat ini, sehingga membuat sisa pasukan yang dipimpin Putri Weina harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kota tersebut. Meskipun memiliki dukungan dari para Master Roh, namun dari segi kekuatan dan alat roh, kerajaan Tianhun jelas tertinggal, sehingga membuat pertempuran benar-benar tidak menguntungkan. Kejadian di atas medan perang lantas membuat Dolo Luanfeng memuji strategi permaisuri Dewi Perang Juzi. Pasalnya dengan gempuran seperti ini, pasukan di kota Tianling semakin lama akan semakin lemah dan tidaklah mungkin memiliki kesempatan membalikan keadaan. Mengesampingkan hal tersebut, Juzi lantas meminta Luanfeng mengirim master alat roh level 9 dan 8 untuk memutar dan menyerang garis belakang musuh. Sementara itu di istana kerajaan Matahari Bulan, Su Tianran telah merasa heran mendapatkan laporan penyerangan. Pasalnya hanya dalam waktu beberapa hari, camp di wilayah pegunungan Mingdo, kota Oak dan kota Dong yang telah diserang, bahkan para bawahannya tidak mengetahui siapa pelakunya. Seorang jenderal mengatakan, musuh pastilah memanfaatkan kekosongan pasukan di garis belakang untuk melakukan serangan secara diam-diam. Bahkan mungkin musuh memiliki kemampuan menyembunyikan diri. Selain itu juga, jika mereka menarik pasukan dari garis depan untuk menangkap musuh yang tidak diketahui asal-usulnya, maka mereka juga akan kehilangan perang di garis depan. Dengan adanya alasan tersebut, sang jenderal lantas menyarankan untuk menggunakan kekuatan terkuat kota Mingdo demi menemukan keberadaan musuh. Bersamaan dengan hal tersebut, Su Tianran mendapatkan laporan dari Dewi Perang Juzi, di mana pasukan mereka telah berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Tianhun dari kota Tianling, sedangkan sisa anggota keluarga kerajaan Tianhun telah diselamatkan oleh orang-orang kuat dari Akademi Shrek, dan dalam waktu 3 hari, pasukan Matahari Bulan dipastikan akan menduduki seluruh wilayah kerajaan Tianhun kecuali Akademi Shrek. Kabar barusan jelas menjadi angin segar di tengah kepanikan yang sedang mereka hadapi melawan musuh misterius di dalam wilayah kerajaan. Sementara itu, setelah sepenuhnya berhasil menyatu dengan tubuh jiwa Lia, kekuatan spiritual Huo Yu Hao terlihat mengalami peningkatan secara signifikan. Bahkan selain mendapatkan 2 teknik spiritual baru,
Yu Hao kini telah memiliki total 16 cincin roh dan juga mendapatkan tulang roh lengan kanan berusia 100.000 tahun, sehingga membuat seluruh tulang rohnya menjadi lengkap. Dia juga tidak menyangka Lia ternyata adalah binatang roh 100.000 tahun. Dengan bantuan Yu Hao juga, Lia yang saat ini berstatus sebagai tubuh jiwa juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan ibu dan kakaknya. Di tengah-tengah momen haru tersebut, serta mendengar dari Tang Wutong dia telah berkultivasi selama 10 hari, seketika membuat Huo Yu Hao merasa panik. Pasalnya dalam waktu tersebut, Kekaisaran Matahari Bulan pastilah banyak membuat perubahan di garis depan. Tepat ketika Tang Wutong meminta Yu Hao untuk sabar dan tidak mengganggu reuni keluarga Ratu Laut, Lia sempat mengucapkan terima kasih kepada Yu Hao serta mengajaknya untuk pergi dan tidak harus menahannya di tempat ini. Bersamaan dengan hal tersebut, Ratu Laut lantas memberikan mutiara dari tetesan air mata mereka sebelumnya, di mana sesuai dengan yang telah kita bahas, klan Putri Laut adalah binatang roh spiritual, sedangkan air mata adalah inti dari kekuatan spiritual, sehingga mutiara air mata tersebut pastilah bisa bermanfaat bagi Yu Hao nantinya. Dan benar saja, setelah menyerap mutiara air mata spiritual, Yu Hao mampu merasakan lautan spiritualnya menjadi jauh lebih stabil dan terus berkembang, sehingga benar-benar bermanfaat baginya. Tidak hanya itu, dikarenakan Putri Laut tidaklah bisa memberikan apapun sebagai balas budi atas semua kebaikan Yu Hao, dia lantas memberikan hormat sangat tulus kepadanya. Singkat cerita, sebelum Yu Hao benar-benar pergi, Ratu Lautan terlihat menyerahkan dan mempercayakan kehidupan Lia kepadanya. Sementara Yu Hao meminta Ratu Laut untuk santuy, dia juga menegaskan, mulai saat ini, semua urusan keluarga Putri Laut juga akan menjadi urusannya. Sambil meninggalkan lautan es, Yu Hao lantas bertekad untuk membayar semua harga yang telah diperbuat Kekaisaran Matahari Bulan, membayar darah dengan darah, sehingga bisa merasakan penderitaan yang mereka timbulkan selama ini. Di sisi lain, seluruh anggota terlihat sangat khawatir mengetahui Yu Hao belum juga kembali, sedangkan Ji Jue Chen terlihat berhasil melakukan terobosan. Seperti biasanya, baru saja mendapatkan terobosan, Jue Chen langsung menantang anggota 7 Monster Shrek untuk berduel dengannya. Di saat para anggota lain menolak untuk meladeni jiwa barbar Jue Chen dengan berbagai alasan, Xiu Xiu justru menawarkan diri untuk melawannya. Meskipun Hecha itu sempat melarangnya, namun Xiu Xiu justru memintanya untuk percaya kepadanya dan bilang, "Gue kecil-kecil gini juga anggota 7 Monster Shrek." Mendengarkan hal tersebut, Hecha itu pada akhirnya tidak lagi melarangnya, tapi justru memberikan semangat kepadanya. Sementara Jue Chen jelas tidak akan menahan diri meskipun melawan seorang perempuan. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 156 ya guys ya. Gimana guys alur ceritanya? Mantep ya guys ya. Dimana Huo Yu Hao akhirnya mendapatkan tubuh jiwa ke-6-nya yang bertipe spiritual. Dengan kata lain, Yu Hao udah lengkap nih 8 cincin roh pelindung atribut es dan 8 cincin roh pelindung mata spiritual. Tapi dia belum level 90 ya guys ya. Soalnya Yu Hao harus membentuk inti jiwa kedua dulu baru bisa tembus level 90. Sampai sini jelas ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying
Gotta stay strong and fake